Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cinta Invia Wulandari, guru bahasa Inggris di MTS Negeri 7 Bungo, akan menyampaikan ringkasan materi dari modul manajemen ASN, khususnya membahas tentang kedudukan, peran, hak dan kewajiban, kode etik, sistem merit, serta bagaimana manajemen ASN ini mendukung terwujudnya smart governance. Baik, mari kita bahas satu persatu dengan mind map yang sederhana ini. Yang pertama yaitu kedudukan ASN. Aparatur sipil negara atau ASN terdiri dari dua jenis, yaitu pegawai negeri sipil atau PNS, dan juga pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Keduanya sama-sama memiliki kedudukan sebagai aparatur negara dan abdi masyarakat. Namun ada beberapa perbedaan penting. PNS ini diangkat sebagai pegawai tetap oleh negara. Mereka memiliki hak atas gaji, tunjangan, serta jaminan pensiun dan hari tua. PNS dapat meniti karir dengan sistem kepangkatan, promosi, dan mutasi yang berlaku di birokrasi. Sedangkan P3K diangkat berdasarkan perjanjian kerja dalam jangka waktu tertentu. Mereka memiliki hak atas gaji, tunjangan, cuti, dan pengembangan kompetensi, tetapi tidak mendapatkan pensiun atau jaminan hari tua. Karir P3K mengikuti kontrak yang diperbarui sesuai kebutuhan dan kinerja. Meskipun berbeda dalam status kepegawaian, baik PNS maupun P3K sama-sama memiliki kedudukan yang penting. Mereka menjalankan kebijakan publik, memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan menjadi perekat persatuan bangsa. Kedudukan ini bukan hanya soal pekerjaan, tetapi amanah besar dari negara kita. Yang kedua, yaitu fungsi dan peran ASN. ASN memiliki 3 peran besar. Yang pertama, yaitu sebagai pelaksana kebijakan publik. Semua kebijakan pemerintah tidak akan berjalan kalau tidak ada ASN yang menjalankannya. Misalnya, program pendidikan, kesehatan, atau bantuan sosial. Semua membutuhkan ASN agar bisa sampai ke masyarakat. Kedua, sebagai pelayan publik, ASN adalah garda terdepan yang berhadapan langsung dengan masyarakat. Karena itu, pelayanan harus diberikan secara cepat, ramah, transparan, dan adil tanpa pilih kasih. Dan peran yang ketiga yaitu sebagai perekat dan pemersatu bangsa. ASN harus netral dari politik praktis, tidak berpihak, dan selalu mengutamakan persatuan. Dengan integritas dan netralitas, ASN bisa menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, yang ketiga, yaitu hak dan kewajiban ASN. Sebagai aparatur negara, ASN juga memiliki hak yang dijamin oleh undang-undang. Beberapa hak penting antara lain, mendapatkan gaji dan tunjangan, hak cuti, hak atas perlindungan dalam melaksanakan tugas, hak untuk mengembangkan kompetensi melalui pelatihan, dan bagi PNS, ada hak berupa jaminan pensiun dan hari tua. Namun, di samping hak, ASN juga memiliki kewajiban yang besar. Di antaranya, setia pada Pancasila, UUD 1945, dan NKRI. Kemudian menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, menjaga integritas, disiplin dalam bekerja, tidak menyalahgunakan wewenang, menjaga rahasia jabatan, serta siap ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia. Hak dan kewajiban ini harus berjalan dengan seimbang. Tidak bisa hanya menuntut hak saja, tanpa melaksanakan kewajiban dengan sungguh-sungguh. Lalu poin keempat, kode etik dan perilaku ASN. Sebagai abdi negara dan pelayan masyarakat, ASN juga diikat dengan kode etik dan kode perilaku. Kode etik ini secara singkatnya mengarahkan ASN agar bekerja dengan jujur, disiplin, ramah dalam pelayanan, sopan santun, bertanggung jawab, serta menjunjung tinggi integritas. Selain itu, ASN juga dilarang menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi, dilarang menerima gratifikasi yang tidak sesuai aturan, dan harus menghindari konflik kepentingan. Dengan memegang teguh kode etik, ASN bisa menjaga kehormatan dirinya sekaligus kehormatan institusinya. Kemudian, poin kelima yaitu sistem merit. Salah satu bagian penting dalam manajemen ASN adalah sistem merit ini. Sistem merit berarti bahwa pengelolaan ASN harus dilakukan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja, bukan karena kedekatan, suku, agama, atau faktor kepentingan politik.
Dalam sistem ini, setiap orang punya kesempatan yang sama untuk mengembangkan karir selama memenuhi syarat dan menunjukkan kinerja yang baik. Dengan sistem merit, pegawai yang tepat akan menempati posisi yang tepat, sehingga organisasi pemerintah bisa berjalan lebih efektif. Selain itu, karir ASN juga akan terasa lebih adil, transparan, dan profesional. Poin berikutnya yaitu manajemen ASN. Manajemen ASN mencakup banyak hal, mulai dari perencanaan kebutuhan, perekrutan, pengembangan karir, penilaian kinerja, pemberian penghargaan, sampai disiplin dan pemberhentian. Untuk PNS, manajemennya mencakupi perencanaan kebutuhan, rekrutmen dan seleksi, pengangkatan, promosi dan mutasi, penilaian kinerja, pemberian gaji dan tunjangan, penghargaan dan sanksi disiplin, hingga pemberhentian dan pensiun. Sedangkan untuk P3K, manajemennya berbasis perjanjian kerja, yaitu meliputi pengadaan atau seleksi, kontrak kerja sesuai jangka waktu tertentu, penilaian kinerja, pemberian tunjangan, pengembangan kompetensi, penghargaan atau sanksi, hingga pemutusan hubungan kerja bila kontrak selesai atau kinerjanya kurang baik. Dengan manajemen yang bagus, ASN bisa lebih fokus bekerja profesional sesuai dengan aturan yang jelas. Poin terakhir yaitu dukungan ASN terhadap smart governance. Semua hal di atas, mulai dari kedudukan, peran, hak dan kewajiban, kode etik, sistem merit, sampai mekanisme manajemen, tujuannya adalah satu, yaitu mendukung terwujudnya smart governance. Smart governance adalah tata kelola pemerintahan yang modern, transparan, akuntabel, memanfaatkan teknologi digital, serta berorientasi pada pelayanan masyarakat. Bayangkan jika ASN bisa bekerja dengan profesional, netral, disiplin, dan melek teknologi. Tentunya pelayanan publik akan jauh lebih baik. Masyarakat bisa mengurus dokumen secara online, layanan bisa lebih cepat, dan pemerintah bisa lebih transparan. Dengan demikian, ASN adalah kunci utama untuk mewujudkan birokrasi yang cerdas, bersih, dan melayani masyarakat dengan baik. Jadi, secara sederhana, manajemen ASN adalah sistem pengelolaan pegawai negara yang diatur agar adil, profesional, dan berintegritas. ASN harus memahami kedudukannya, melaksanakan perannya, menyeimbangkan hak dan kewajiban, memegang teguh kode etik, dan selalu bekerja dengan sistem merit. Semua itu pada akhirnya akan mendukung cita-cita kita yang besar, yaitu terwujudnya smart governance yang membawa manfaat nyata bagi seluruh masyarakat Indonesia. Baiklah, cukup sekian ringkasan materi dari saya terkait modul manajemen ASN. Semoga dapat memberikan banyak manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.